Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Guru hebat, saya Lida Oktalia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tasikmalaya, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, koneksi antar materi. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita tahu bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Jadi, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, awalnya saya beranggapan bahwa target pencapaian kurikulum menjadi acuan dalam pembelajaran. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Pembelajaran yang saya lakukan hanya sekedar memberikan materi pembelajaran. Kemudian, saya hanya melihat nilai murid hanya dari aspek kognitif saja tanpa memperdulikan aspek-aspek yang lainnya. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dikatakan sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru. Sebelumnya, saya hanya meminta murid untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan apakah mereka itu paham atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke tercapaian materi, sehingga saya pun sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dalam hal ini, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk melihat murid berhasil atau tidak bukan hanya dari aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Saya akan menerapkan konsep bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru adalah memberikan tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan bagi murid baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Alhamdulillah, demikian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.